ketaatan kepada Allah. Orang-orang muslim tentunya Itu akan kewajiban mereka, yaitu taat atau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Akan tetapi tidak semua perbuatan yang berkualitas baik itu juga dapat bernilai baik. Seperti berkaitan dengan hal ibadah, yang mana ibadah sendiri memiliki pengertian yang merupakan suatu perbuatan untuk merealisasikan ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa taala yang didasari ketaatan dengan mengerjakan hanya dan menjauhi larangannya. Kita ambil contohnya, yaitu dalam hal ibadah sholat. Sholat itu baik jika dilakukan, tapi jika pada ketentuan sholat sunnah rawatib, sholat ba'diyah subuh tidak boleh dilakukan karena tidak dianjurkan atau tidak disyariatkan dalam agama Islam. Maka meskipun sholat itu tetap tidak diperbolehkan jika melakukan sholat tersebut. Adapun contoh lain seperti ibadah puasa, puasa tidak boleh dilakukan setiap hari jika bukan pada bulan Ramadan. Meskipun ibadah puasa ternilai baik, karena yang ada hanya puasa sunnah Daud, puasa sunnah Senin Kamis, puasa Arafah, dan lain-lain. Taat Allah sebagai taat kepada Rasulnya. Perintah untuk taat kepada Allah telah tertulis dalam QS An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu wa ati'u Allah wa ati'u Rasulullah wa ali wa ari minkum fa inna lana annu min sayyin farudu ila rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhirin dzalika khairul wa ahsanu ta'wila. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad, dan ulil amri memegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran dan Rasul dan sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Jika kita taat kepada Allah, maka otomatis kita juga taat kepada Rasul-Nya. Salah satu hikmat taat kepada Allah dan Rasul-Nya adalah kelak akan masuk surga bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmah ini dijelaskan di dalam QS An-Nisa ayat 69. Wa man yutihi Allah wa rasulahu wa faulaika ma'adzina an ahama Allahu alimin an-nabiyina wal usuhada wa as-solihina wa hanu ulaika rafiqan. Arti dan barang siapa menaati Allah dan Rasulmu, maka mereka akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat Allah, yaitu para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Mereka itulah teman-teman sebaik-baiknya. Ketaatan kepada orang tua. Taat merupakan kewajiban seseorang hamba, sedangkan taat kepada Allah merupakan kewajiban seseorang anak terhadap keduanya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, taat adalah menghargai, takzim, kehormatan, dan arti taat adalah senantiasa tunduk ke Tuhan, pemerintah. Jadi, taat kepada orang tua diartikan memenuhi semua perintahkan oleh keduanya. Dalam Islam, berbakti taat kepada kedua orang tua merupakan perilaku ataupun amalan yang memiliki yang dan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, taat kepada kedua orang tua sekali disandingkan dengan memenuhan hak-hak Allah wa taala. Perintah tentang bersyukur menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, Dia menganjurkannya kepada hambanya berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti atau kedua orang tua merupakan satu sifat yang menonjol dari para Allah di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala memuliakan Rasul karena bakti mereka orang tuanya. Subhanahu wa taala memuji para nabi dan rasul karena mereka kepada orang tuanya. Tak patut bagi seseorang bila Allah dan Rasul-Nya telah membuat
namun ia masih memiliki pilihan yang lain. Pemimpin ia ikut pada ketaatan yang sesuai dengan ketaatan pada dan Rasul-Nya. Tidak ada ketaatan dalam maksiat. Apabila kedua orang tuamu memaksamu untuk menyekutukan aku dengan apa yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentang, maka janganlah engkau menatai keduanya. QS Al-Luqman ayat 31 dan 12. Persatuan, ketaatan, dan pengorbanan. Keimanan menuntut ketaatan. Ketaatan memerlukan pengorbanan teladan. Inilah yang mesti kita pegang dalam memperjuangkan penegakan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperjuangkan khalifah Islam yang akan menerapkan syariatnya secara menyeluruh. Bersama dalam ketaatan. Jika kamu memiliki teman yang selalu membantumu dalam ketaatan, maka genggamlah erat tangannya, karena mencari sahabat itu sulit, sedangkan meninggalkan sangat mudah. Ketaatan bukti cinta. Tentu hanya ketaatan kepada Allah sebagai kekasih kita yang sejati, bukan ketaatan kepada kekasih palsu kita yang belum halal bagi kita. Ketaatan yang seperti ini tidak diperbolehkan oleh Islam. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Sesungguhnya ketaatan itu di dalam kebaikan. HR Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sabar dalam ketaatan. Sabar terdapat 3 keadaan. 1. Menjauhi perkara yang diharamkan oleh Allah. 2. Menjalankan ketaatan kepada Allah. Dan 3. Menghadapi ketentuan qada dan qadarnya. Sabar adalah ibadah yang paling mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, keselamatan, kesejahteraan atas kalian sebab kesabaran kalian. QS Ar-Ra'd ayat 24. Fudhail bin Iyad rahimahullah berkata, mereka bersabar dalam melakukan perintah Allah dan larangannya, Allah dan Rasul-Nya. Doa memohon kekuatan untuk bersabaran. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana aghfir alaina saran wa tawaffana muslimina. Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan matikanlah kami dari keadaan muslim. Serahkan diri kepadamu. Membiasakan sabar di atas ketaatan itu berat. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, siapa yang biasa bersabar, maka musuhnya setan akan segan kepadanya, dan siapa sedikit kesabaran, maka musuhnya akan ramah kepadanya dan hampir berhasil meraih tujuannya. Kesimpulannya adalah taat pada aturan adalah tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemerintahan tersebut tidak berlaku curang dan atau setia terhadap tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan sesuai dengan QS An-Nisa ayat 4:59. Pemerintahkan kepada kita untuk menaati pemerintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, perintah Rasulullah SAW dan ulil amri. Kompetensi dalam kebaikan harus segera dikerjakan, karena kesempatan berbuat baik belum tentu setiap saat kita dapatkan. Oleh karena itu, begitu ada kesempatan untuk berbuat baik, jangan ditunda-tunda lagi, tetap segera dikerjakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum.